Pernahkah kamu menonton film fiksi ilmiah dan melihat adegan ledakan nuklir yang mengerikan? Atau mungkin kamu pernah mendengar berita tentang bencana nuklir seperti Chernobyl atau Fukushima? Pasti kamu bertanya-tanya, apa sih radiasi nuklir itu? Dan kenapa sangat berbahaya? Hari ini, kita akan membahasnya secara sederhana dan mudah dimengerti. Pertama, mari kita pahami apa itu radiasi. Bayangkan, kamu sedang berdiri di dekat api unggun. Kamu bisa merasakan panasnya, kan? Panas itu adalah bentuk energi yang merambat melalui gelombang atau partikel. Nah, radiasi nuklir pada dasarnya adalah energi yang sangat kuat yang dilepaskan dari inti atom yang tidak stabil. Atom adalah partikel super kecil yang menyusun segala sesuatu di sekitar kita, termasuk tubuh kita. Ada beberapa jenis radiasi nuklir. Yang paling umum adalah alfa, beta, dan gamma. Kita bisa membayangkannya seperti 3 jenis bola yang berbeda. Radiasi alfa itu seperti bola bowling yang besar dan berat, tapi tidak bisa bergerak terlalu jauh. Selembar kertas saja sudah cukup untuk menghentikannya. Radiasi beta lebih mirip bola tenis, lebih ringan, tapi bisa menembus lebih dalam. Mungkin butuh selembar aluminium tipis untuk menghentikannya. Nah, radiasi gamma ini yang paling super. Bayangkan seperti laser super kuat yang tidak terlihat. Dia tidak punya massa dan bisa menembus hampir apa saja, bahkan beton tebal sekalipun. Jadi, mengapa radiasi ini berbahaya bagi kita? Alasannya sederhana. Radiasi ini punya energi yang cukup untuk merusak sel-sel dalam tubuh kita. Ingat, tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Di dalam setiap sel ada DNA yang seperti buku resep atau cetak biru untuk seluruh tubuh kita. DNA ini memberitahu sel cara berfungsi, kapan harus membelah diri, dan kapan harus mati. Ketika radiasi nuklir mengenai tubuh kita, ia bisa bertindak seperti peluru mikroskopis yang merusak DNA. Kerusakan ini bisa terjadi dalam beberapa cara. Pertama, radiasi bisa langsung membunuh sel. Jika banyak sel yang mati dalam waktu singkat, organ tubuh kita bisa gagal berfungsi. Ini yang terjadi pada orang-orang yang terkena radiasi dosis sangat tinggi, yang sering disebut sindrom radiasi akut. Gejalanya bisa mual, muntah, rambut rontok, dan bahkan kematian dalam beberapa hari atau minggu. Kedua, radiasi bisa merusak DNA tanpa membunuh selnya. Sel yang DNA-nya rusak ini seperti mesin yang error. Dia bisa mulai membelah diri secara tidak terkendali. Nah, pertumbuhan sel yang tidak terkendali inilah yang kita sebut kanker. Inilah mengapa orang yang selamat dari paparan radiasi tinggi memiliki risiko lebih besar terkena kanker di kemudian hari. Ketiga, jika kerusakan DNA terjadi pada sel sperma atau sel telur, kerusakan genetik ini bisa diwariskan kepada keturunannya. Ini bisa menyebabkan cacat lahir atau penyakit genetik pada generasi berikutnya. Inilah yang membuat dampak radiasi nuklir bisa terasa lintas generasi. Sekarang, mungkin kamu berpikir, apakah semua radiasi itu jahat? Sebenarnya, tidak. Di dunia medis, radiasi digunakan dengan sangat hati-hati untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, Sinarex menggunakan radiasi dosis rendah untuk melihat kondisi tulang kita. Terapi radiasi atau radioterapi menggunakan radiasi gamma yang terkontrol untuk membunuh sel kanker. Kuncinya adalah dosis dan kontrol. Para ahli medis tahu persis berapa banyak radiasi yang harus digunakan dan kemana harus menargetkannya agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Selain itu, kita sebenarnya hidup di dunia yang penuh dengan radiasi tingkat rendah setiap hari. Jadi, kesimpulannya, radiasi nuklir berbahaya karena energinya yang sangat tinggi mampu merusak atau menghancurkan sel-sel tubuh kita di tingkat molekuler, terutama DNA. Kerusakan ini bisa menyebabkan penyakit akut, meningkatkan risiko kanker di masa depan, dan bahkan menyebabkan masalah genetik yang bisa diwariskan. Meskipun teknologi nuklir bisa memberikan manfaat besar seperti energi bersih dan aplikasi medis, risikonya juga sangat besar dan harus dikelola dengan sangat hati-hati. Semoga penjelasan ini membuat kamu lebih paham ya. Dunia sains itu memang sangat menarik untuk dipelajari. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.